yang berkenaan dengan keberadaan UKM atau LOK ini apakah sifatnya merupakan suatu kewajiban Pak untuk mahasiswa? Nah, gimana trik-trik Bapak itu untuk menghindari berbagai macam gesekan yang terjadi di dalam fakultas? Karena kita tahu betul, ya bukan hanya antar fakultas, antar LOK saja ini betul. Bisa kemungkinan betul, Pak. Betul. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennials. Kembali lagi kita bersama-sama di dalam channel YouTube Perennial Law. Hari ini kita masuk dalam edisi Rumpus Mengarungi Dunia Kampus. Nah, tentu ini banyak juga para pemirsa yang ingin mengetahui bagaimana dinamika kegiatan-kegiatan mahasiswa di dalam kegiatan kampus. Nah, khususnya untuk hari ini kita akan membahas berkenaan dengan bagaimana kegiatan-kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura selama mereka mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum. Tentu banyak yang bertanya, Pak, berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh mahasiswa. Karena kita tahu bahwa mahasiswa itu memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu semua didapatkan dari dalam kampus. Nah, tentunya ini orang bagaimana mereka bisa mendapatkan kemampuan itu. Ini yang ingin diketahui. Nah, di tengah-tengah kita ini telah hadir sosok yang menjadi mentor untuk semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Kita mengenal beliau adalah ayah dari seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Beliau adalah Bapak Agus SHMH. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak telah meluangkan waktu bersama dengan kita. Beliau ini adalah Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, bidang kemahasiswaan dan alumni. Jadi tentu yang mengetahui semua tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa kita ini adalah beliau. Nah, sekarang mungkin ini waktunya Pak kita berbagi kepada para pemirsa kita yang ingin mengetahui berkenaan dengan apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa selama di kampus ini Pak, selain daripada kuliah. Kalau kuliah kan saya kira orang semua sudah tahu bahwa yang namanya perkuliahan itu masuk dalam kelas, mendengarkan penyampaian daripada dosen, kemudian menulis dan seterusnya. Nah, di sisi lain ada kemampuan soft skill ternyata yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Nah, mungkin Bapak bisa berbagi nih, apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum selama mereka mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum? Silakan Pak. Saya kalau di sini ini kembali saya teringat sewaktu zaman saya ini ke belakang dulu ya. Iya Pak. Masa saya masih SMA kelas 3 dan mahasiswa hukum, di mana saya itu giat sekali di radio. Oh, radio. Jadi saya bersama-sama abangnya Pak Anwar itu membina di radio Diaro Santi. Oh, ini baru kita tahu Pak. Ternyata Bapak dari awal kami itu sama Pak Iwan Ramawan itu sama-sama. Sehingga beberapa acara di sana itu kita mengisi baru setelah saya lulus sarjana itu saya mulai mundur. Jadi kalau ini saya mengingatkan kembali dunia saya dulu. Jadi saya sangat tidak asing dengan radio maupun Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, memang kalau kita ngelihat sekarang ini berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, kita tidak hanya mengharapkan itu mahasiswa hanya duduk di dalam kelas, ya kan, mendengarkan bidang-bidang akademik saja, ya kan. Tapi lebih daripada itu kita juga memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa. Mau dia laki-laki perempuan, mau dia itu pagi atau malam, reguler A atau reguler B, itu kita berikan kesempatan. Seandainya mereka mempunyai kegiatan-kegiatan ekstra, yang kegiatan-kegiatan itu dapat dipertanggungjawabkan, kemudian sisi pelaksanaannya itu benar-benar berdasarkan ketentuan-ketentuan
pandemi sekarang ini kita tahu bahwa di masa-masa sekarang ini memang kita secara terbuka mungkin belum belum bisa melaksanakan, tetapi semi kita sudah melakukan baik secara daring maupun luring berbagai kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan ekstra kurikuler seperti webinar nasional yang baru-baru ini kita adakan, kemudian mengikuti debat-debat, pertandingan-pertandingan, perlombaan-perlombaan yang diadakan baik di tingkat lokal maupun nasional sampai tingkat nasional. Dan bahkan salah satu mahasiswa kita itu mendapatkan penghargaan juara di tingkat nasional dan mewakili ke tingkat internasional, yaitu saudara Leonardo. Leonardo. Dan kemarin baru aja saya lihat, saya bukan lagi, dia bersama dua rekannya si Febrian, si anaknya Pak Almarhum Pak Anwar itu, kemudian satu cewek itu Valentin juara 3 untuk tingkat nasional. Nah, jadi di masa pandemi ini ternyata berpengaruh juga Pak ya, berkenaan dengan kegiatan sangat berpengaruh sekali. Tapi itu apakah ditutup total atau tetap diberikan kesempatan tapi tetap dengan ketentuan protokol kesehatan Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah LOK yang ada ini kita ada 10 walaupun 8 itu yang sudah mempunyai ada ART. 2 ini masih dalam pengesahan. Akta Dwarna itu masih kita anukan, tapi kemarin katanya sudah, cuma belum ada ke saya. Alhamdulillah masing-masing LOK ini saya tidak menyanjung atau apa, tapi sangat baik sekali. Semua kegiatan-kegigiatannya itu dilaksanakan walaupun secara daring. Mereka tidak. Jadi mereka tetap aktif di masa pandemi ini. Aktif, sangat aktif. Saya sangat mengapresiasi sekali baik dari Badan Eksekutif Mahasiswanya maupun lembaga Dewan Perwakilan Mahasiswanya. Nah, sekarang ini pertanyaan selanjutnya ini Pak, yang berkenaan dengan keberadaan UKM atau LOK ini apakah sifatnya merupakan suatu kewajiban Pak untuk mahasiswa? Apakah memang semua mahasiswa harus ikut itu seperti? Kan ada orang bertanya, atau bahkan kadang-kadang dipaksakan. Ada mahasiswa, wah baru kita masuk ini langsung disuruh ini kan, padahal ini ada proses Pak. Ini kan kalau kebablasan juga kadang-kadang kalau baru masuk langsung misalnya diajak, kemudian tidak tahu bagaimana dinamika dalam kampus, bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan mereka cenderung biasa dijadikan sebagai korban. Betul. Ini perlu juga mungkin jadi pencerahan kepada mahasiswa dimanapun berada berkenaan dengan LOK ini, apakah merupakan suatu kewajiban atau tidak, dan idealnya itu untuk masuk di UKM itu idealnya menurut nanti disampaikan oleh Bapak itu kira-kira semester berapa kira-kira? Mungkin ada tanggapan berkenaan dengan. Terima kasih. Jadi ini dari dulu, dari dulu sudah tertanam mungkin di mahasiswa bahwa ada pendapat bahwa setiap mahasiswa itu harus dilibatkan di dalam LOK. Ini sudah pasti. Makanya sewaktu ada penerimaan mahasiswa itu mereka udah kalem nih masing-masing LOK ini. Lembaganya kita harus mendapat yang banyak. Merekrut sebanyak-banyaknya. Kita harus pastikan ini. Jadi semuanya kita libat. Ini yang saya lebih tekankan pada waktu awal-awal penerimaan mahasiswa. Saya kumpulkan LOK itu bahwa kalian boleh silakan. Ini adalah fasilitas. Ada fasilitas. Nanti saya akan undang di dalam daring itu, di dalam pelaksanaan itu, saudara-saudara mengungkapkan semua apa sih keunggulan dari LOK itu masing-masing. Baik kan? Selama 20 menit masing-masing saya berikan waktu itu. Nah, silakan untuk mereka itu, tapi tidak ada satupun yang namanya paksaan kepada mahasiswa baru itu untuk menjadi, apalagi mahasiswa lama yang sudah tahu untuk menjadi anggota masing-masing LOK. Jadi tergantung kepada penawaran dari saudara-saudara itu. Jadi bagaimana saudara menjual organisasi itu sehingga mereka tertarik untuk masuk ke dalamnya. Jadi tidak ada yang tidak ada sama sekali paksaan. Paksaan tidak ada. Oleh karena itu saya berkatakan lagi, baik yang misalnya mau masuk yang ada intern di dalam maupun di luar seperti HMI, silakan untuk jembatan organisasi mereka agar mereka mengetahui bagaimana sih cara berorganisasi yang baik itu, cara berpolitik yang baik, nanti cara bermasyarakat yang baik, yang paling penting
agar mereka tahu. Tapi saya tetap tekankan organisasi itu penting. Penting. Sangat penting. Jadi saya hanya menyarankan kalau di dalam sambutan saya biasanya ke mahasiswa baru itu bahwa masuklah. Ya kan? Jadi jangan tidak mau tahu dengan organisasi. Karena pada dasarnya itu juga penting. Begitu saudara masuk ke dalam yang namanya rumah tangga, saudara sudah berorganisasi, walaupun kecil. Iya. Yang namanya rumah Jadi tangga. sangat penting organisasi. Iya, sangat penting sekali. Nah, ini pelajaran kepada kita semua. Jadi untuk masuk organisasi itu adalah hak dari setiap mahasiswa dan itu difasilitasi oleh universitas melalui fakultas. Nah, tapi yang perlu dicatat di sini adalah tidak boleh ada sama sekali yang namanya paksaan. Yeah. Silahkan masing-masing organisasi memperlihatkan keunggulan daripada organisasinya. Nanti silahkan bebas mahasiswa mau yang mana. Betul. Sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing seperti itu. Nah, tadi ini kan Bapak menyinggung nih berkenaan dengan keberadaan LOK. Iya. Nah, di dalam kampus kan berbagai macam istilah, Pak ya. Kalau di kampus lain ada yang menggunakan istilah unit kegiatan mahasiswa. Betul. Kalau kita di sini ya lembaga organisasi kemahasiswaan. Ya. Nah, ini mungkin bisa juga Pak disampaikan kepada pemirsa kita. Ini organisasi-organisasi apa saja sih yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura ini untuk menunjang soft skill-nya itu? Kemudian itu bidang apa? Arahnya kemana? Ya mungkin bisa Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang ada di kita ini sekarang ini memang yang tercatat ke saya itu ada 10 lembaga organisasi kemahasiswaan yang disesuaikan dengan yang ada di Universitas Tanjung Pura. Oh, tetap menyesuaikan. Ya, betul. Jadi induknya itu ada di. Yang pertama-tama itu tentu dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, ini udah pasti nih, presidennya mahasiswa, kan? Presidennya mahasiswa. Sekalipun saya dari dulu sangat sungkan untuk menyatakan itu. Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ini seperti DPR-nya, Pak. DPR-nya. Jadi yang bertugas untuk mengadakan, mengawasi tugas daripada Badan Eksekutif Mahasiswa itu dan LOK lembaga kemahasiswaan yang lain. Kemudian mahasiswa hukum pencinta alam. Nah, ini yang agak lama memang. Nah, jadi ini kalau saya dulu di kampus ini Mapala, Pak. Mapala, betul, Mapala. Di Untan pun masih menggunakannya Mapala. Mapala juga mahasiswa pencinta alam. Mahasiswa pencinta alam ya. Jadi memang dia kegiatannya itu lebih banyak keluar. Dan ini adalah LOK tertua, Pak ya? Tertua di Fakultas Hukum. Makanya beberapa rekomendasi yang pernah saya berikan itu baik ada kegiatan dengan universitas lain, misalnya kemarin terakhir itu setahun yang lalu dengan Hasanuddin. Nah, kemudian di Bali itu kita berikan rekomendasi. Saya katakan kalau untuk kegiatan mahasiswa, alhamdulillah sejak saya di Wadek Kemahasiswaan dan Alumni ini tidak ada satupun yang tidak saya berikan rekomendasi. Semua didorong. Semua saya dorong untuk lakukan asal bertanggung jawab. Itu saja. Jadi laporan kegiatan itu harus. Apalagi kita ini Fakultas Hukum, Pak ya. Harus sesuai dengan tata aturannya. Betul. Itu yang paling saya tekankan sehingga setiap kegiatan itu ada waktu. Jadi rule of the game itu udah jelas. Jadi kalau dia meminta rekomendasi kapan? Ruangan mana yang ingin digunakan, apakah sifatnya lokal, nasional, kemudian waktunya kita bermain karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban nantinya. Siapa yang bertanggung jawab? Betul. Karena saya kasihan dengan security kita. Harus mengawasi misalnya kalau dia izin dari jam 8 Pak sampai selesai. Sampai selesai ini kapan? 2 hari, 3 hari, 4 hari, ya kan kita tahu. Security kan ya nggak bisa bertanggung jawab nanti kalau kita bilang jam 7 sampai jam 10. Ini jadi batasan waktu harus jelas. Harus jelas. Apalagi kita kenal ini mahasiswa ini banyak akalnya. Itu jangan katakan lagi ya kan. Di depan kita mungkin aja dia mengatakan sesuatu yang Bapak ini sudah banyak pengalaman idealisme ya kan. Idealisme dia itu dikatakan, tapi di belakang idealisme itu ada dinamika. Dinamika. Ini proses pembelajaran, Pak ya. Tapi sepanjang itu dapat dipertanggungjawabkan, saya tetap senang. Tapi intinya adalah Bapak menanamkan prinsip mereka bertanggung jawab. Itu yang harus dipegang. Yang harus. Jadi tidak ada lagi kata si itu loh Pak, si ini loh Pak, tidak ada.
Jadi sudah jelas semua. Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Iya, betul. Makanya ada laporan. Kalau ada sesuatu yang membuat proposal itu harus jelas, ya kan? Untuk apa, berapa anunya. Yang penting di sini fakultas siap memfasilitasi. Siap. Jadi kalau kita menyatakan, ini ke mahasiswaan ini duitnya nggak banyak loh. Ini hanya segini. Jadi kita bagi-bagi, ya kan? Kita bagi-bagi sepanjang kita bisa. Kalian lah yang pandai, memberikan pancingnya, saudara silahkan di luar alumni atau apa. Kebetulan alumni kita ini sangat membantu juga. Jadi masih mengingat alma mater ya, Pak. Ikatan alumni kita ini yang benar-benar berjalan itu dari 77 sampai dengan sekarang. Jadi alumni kita ini masih kuat persatuannya ya, Pak. Ikatan alumni itu tidak hanya sekedar ada di dalam ijazah, ada di dalam angkatan, tapi di dalam WA itu semuanya dibentuk. Masih ada semua, Pak. Nah, jadi saya mempunyai WA khususnya dalam lintas alumni, dalam alumni angkatan itu saya ada beberapa. Jadi kita tetap hubungan itu sangat baik lagi. Nah, walaupun sekarang ini kita memang kemarin kehilangan ketua alumni kita, ya kan Bapak Retno Pramudia itu karena penyakitnya. Kemudian sekarang ini untuk kegiatan-kegiatan alumni ini banyak ditekel oleh si Pak Maksi, Maksi Mendor. Dialah yang banyak membantu kita, termasuk dalam hal musola kita ini. Iya, pembangunan. Pembangunan musola yang insya Allah kita kejar sampai dengan Desember ini untuk bersama-sama kita resmikan dengan gedung pra-peradilan kita. Betul. Kita itu. Nah, kemudian yang keempat adalah Kopiah. Kopiah. Jadi Kopiah apa ini, Pak? Ini mahasiswa seni. Oh, seni. Jadi seni hukum. Jadi di khususnya dia di bidang seni yang menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai bakat, minat terhadap seni. Nah, mereka juga banyak mengadakan kegiatan. Kalau dulu itulah seringkali membuat itu pentas terbuka, pagelaran seni, baca puisi dan lain sebagainya. Yang kebetulan saya bilang sama mereka, saya dulu ini orang yang suka berteriak-teriak. Berteriaknya itu waktu baca puisi, waktu zaman-zaman Rendra itu saya sering ikut Rendra, ikut Sapardi Djoko Damono, saya bilang di Jawa sana, ya kan? Sering saya bilang. Jadi mahasiswa hukum itu tidak boleh juga lepas dari kesenian. Betul, karena itu salah satu yang kata orang itu untuk meregangkan saraf. Karena kalau hukum ini kan cenderung ini saraf ini kan tegang terus, Pak. Apalagi masalah yang dihadapi. Orang berpendapat satu, kita harus pendapat lain. Harus bukan malah kalau orang sosial. Iya, betul lah. Kemudian setelah Kopiah itu Al-Mizan. Jadi yang bergerak dalam keagamaan. Organisasi keagamaan. Khususnya Islam. Jadi FKMI Al-Mizan. Jadi Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Al-Mizan. Jadi ini khususnya saya pun pernah menitipkan dulu, mereka banyak bergerak di musola kita ini. Makanya namanya diberinya tidak susah-susah mencari adalah Al-Mizan. Nah, begitu juga nanti mudah-mudahan Al-Mizan ini musola kita yang baru ini, saya sudah mengatakan kepada mereka ada ruangan tertentu untuk mereka, karena mereka lah yang kita harapkan untuk mengelola, kan begitu. Nah, mereka juga tidak hanya itu, mereka banyak mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah, bakti sosial ke pihak luar yang disesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang mereka. Tapi saya lihat memang cukup aktif. Al-Mizan ini salah satu LOK ini ciri khasnya keagamaan. Betul. Jadi keagamaan kita itu ada 3. Ada 3, Pak. Nah, kemudian yang lain itu adalah IMKA Pijar. IMKA Pijar ini Katolik. Organisasi perkumpulan mahasiswa Katolik Pijar. Jadi IMKA Pijar ini. Berarti kalau yang Islam itu di Al-Mizan, kemudian yang Katolik itu di IMKA. Betul. Mereka juga sangat aktif dan saya sangat memberikan apresiasi kepada mereka karena hampir setiap bulan itu mereka selalu ada kegiatan. Ada juga kegiatan. Baik yang sifatnya di gereja ataupun di perdesaan mereka selalu ada. Nah, makanya saya selalu berpesan kepada mereka itu supaya kalau kegiatan-kegiatan itu memperhatikan waktu sekarang ini pandemi protokol ini kesehatan. protokol
Sehingga kemarin waktu dia ada bakti sosial di desa itu, mereka hanya mengirim beberapa orang karena tidak memungkinkan untuk datang semua. Berarti ini tetap dikawal semua, Pak. Iya, betul. Pelaksanaan kegiatan itu tetap harus menjaga protokol kesehatan. Betul. Itu tetap yang utama kita anukan. Bahkan nanti di Wisma Imuneta Pak itu. Ya. Nah, itu ada bakal kegiatan lagi untuk mahasiswa baru 2021 hasil perekrutan dari MK Pijar itu. MK Pijar. Ya. Kemudian ada lagi dari PMKP. Jadi ini juga dari Kristen, Kristen Protestan. Kemudian ada juga yang ke-8 itu Justitia Club. Justitia Club. Nah, ini juga saya sangat salut karena berbagai kegiatan baik yang sifatnya di dalam mereka mengadakan maupun yang di luar yang diadakan itu mereka selalu aktif. Debat-debat apa itu hasil dari Justitia Club ini. Kalau Justitia Club ini cenderung organisasi untuk pengembangan kemampuan dalam bidang debat, Pak, mungkin. Iya, debat. Ya betul. Debat-debat itu makanya mereka selalu mengikuti di bidang-bidang debat ini, ataupun kalau ada perlombaan-perlombaan yang sifatnya misalnya ada pidato atau apa. Gitu. Nah, mereka yang Kemudian selain daripada itu dari Justitia Club ini ada lagi HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Ada. Hanya saja HMI apa ini dia ekstra. Jadi ekstra. Jadi bukan intra. Tapi kita ada organisasinya. Ada di perwakilan dari Fakultas Hukum ada. Ada. Begitu juga yang dari pasar modal. Nah, pasar modal ini kita bekerja sama dengan pasar modal di Kalimantan Barat ini, kan, untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang sudah ada mungkin belasan atau 20-an orang yang direkrut di situ untuk mengenal pasar modal yang ada itu. Dan ini ada juga bentuk kerjasama mungkin? Ada. Makanya saya sama Pak Taupan itu, ketua pasar modal di sini itu selalu berhubungan. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, bahkan kemarin kalau nggak ada pandemi itu kita akan masuk untuk menawarkan tabungan dan juga asuransi kepada mahasiswa. Tapi karena ada pandemi ini ditunda dulu. Kita tunda dulu. Ya kan? Kemudian yang juga belum ada itu Akta Dwarna itu. Jadi ada dua itu, Akta dan Dwarna tadi itu. Jadi kalau Akta ini khusus berkenaan dengan apa nih, Pak? Itu yang saya katakan kemarin itu, fakta ini saya belum terima dia punya betul. ADART anunya. Mungkin masih proses, Pak. Tapi pengesahannya katanya Pak Hasim sudah, dari dekan sudah, kan? Tapi belum mereka mengatakan kemarin pun sudah, belum. Secara keseluruhan, tapi masih proses. Jadi ada juga organisasi yang bergerak bagaimana mereka itu diedukasi berkenaan dengan bagaimana cara menyampaikan informasi dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir ini yang belum, Pak, fakta ya. Nah, dia dalam hal kerjasama dengan pihak-pihak luar, misalnya dalam hal penelitian. Berarti dia identik dengan penelitian. Penelitian, pengabdian pada masyarakat. Dan kemarin terakhir itu ada juga mengadakan webinar kerjasama dengan universitas di, kalau nggak salah saya itu Turki apa itu, Bu Epi itu. Yang di luar negeri, Pak. Intinya mendatangkan dosen-dosen tamu untuk webinar atau diskusi bersama dengan mahasiswa kita. Kebetulan saya yang bukanya kemarin itu. Berarti ini termasuk kegiatan yang luar biasa ya, karena mahasiswa kita ini mampu melakukan komunikasi dengan pihak luar, bukan hanya skala nasional kita berbicara. Karena dosen-dosen yang didatangkan itu semua dari luar, Pak. Luar. Iya. Betul. Tidak salah kemarin ada dari Australia juga. Australia. Kemudian saya tidak salah mendengar itu ada yang dari Italia juga ya. Italia atau Kanada? Italia. Berarti ini untuk pengembangan jaringan, Pak. Betul. Makanya kita membentuk kerjasama itu. Saya sejak dari awal, kebetulan saya itu di Kumham itu banyak peran di situ, baik sebagai pengawas notaris, kemudian prinsip mengenal pengguna jasa itu yang dikaitkan dengan
pencucian uang dan lain sebagainya. Nah, saya banyak kerjasama dengan Kumham ini, baik dengan lembaga pemasyarakatannya, dengan imigrasinya, dan pelaksanaannya itu melibatkan mahasiswa ini bisa kita libatkan. Berarti semua kerjasama itu pada akhirnya nanti mahasiswa ikut dilibatkan. Betul. Jadi baik secara langsung nanti mahasiswa mengajukan program kepada Kumham dan beberapa sudah diterima. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan kerjasama, kolaborasi. Betul. Nah, ini luar biasa Pak ya. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mendukung bagaimana kegiatan-kegiatan LOA kita ini dapat berjalan terus. Betul. Dan ini juga ternyata didukung oleh mahasiswa sendiri. Betul. Ternyata mereka juga ternyata aktif. Sangat aktif sekali. Intinya ini ada banyak ternyata kemampuan yang bisa didapatkan ketika orang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Bukan hanya dari perspektif hukumnya, itu sudah pasti orang kuliah di Fakultas Hukum ingin mengetahui tentang hukum dan sebagainya. Tapi di balik itu ada kompetensi yang lain yang bisa atau soft skill yang bisa mereka nanti yang mempala ini punya kedekatan tersendiri dengan alam, merawat alam, sarjana hukum tapi peduli terhadap lingkungan. Itu penting. Betul. Kemudian dengan yang lainnya ada yang agama dan lain sebagainya. Nah, jadi pemirsa kita bisa melihat bagaimana membangun generasi bangsa itu tidak mudah, butuh banyak hal yang dilakukan. Jadi ketika kita melihat alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura di luar, bagaimana pergerakannya dan kegiatannya, aktifnya di masyarakat, itu karena sudah prosesnya di dalam kampus ini banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi mungkin perlu kita perdalam sedikit. Tadi ternyata penyampaian oleh Bapak Wakil Dekan bidang kemahasiswaan ada 2 model umum organisasi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura ini. Yang pertama adalah organisasi internal, yang kedua adalah organisasi eksternal. Nah, organisasi eksternal itu seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Agus bahwa ada HMI. Apakah ada juga organisasi yang lain seperti kami, PMII, Kosgoro atau KNPI atau silakan, itu terbuka memang kita. GMNI. GMNI ada. GMNI juga ada. Intinya adalah kita di sini tidak melarang orang untuk berorganisasi. Tidak. Yang penting tidak melanggar ketentuan yang ada dan tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak adanya itu, asalkan mereka itu memang ingin mengajak mahasiswa ke jalan berorganisasi yang baik. Betul. Nah, ini jadi Fakultas Hukum itu sangat terbuka terhadap organisasi. Nah, sekarang ini Pak kita coba melihat selanjutnya nih Pak. Nah, kalau kita melihat kampus Pak berkenaan dengan dunia mahasiswa, dinamikanya itu sangat banyak Pak. Termasuk kalau saya mendengar dulu di fakultas kita ini ternyata sering ada biasa lah Pak, chaos antara antar satu fakultas yang satu dengan fakultas yang lainnya. Tapi alhamdulillah sekarang ini udah sedikit demi sedikit kita benahi Pak. Nah, gimana trik-trik Bapak itu untuk menghindari berbagai macam gesekan yang terjadi di dalam fakultas? Karena kita tahu betul bukan hanya antar fakultas, antar LOK saja ini betul. Bisa kemungkinan Pak. Nah, bagaimana caranya? Ini berat ini Pak berkenaan dengan ini. Silakan Pak. Yang pertama itu dulu memang kalau kita sejarah ke belakang, yang namanya ini di mana-mana antara hukum, teknik, itu udah biasa pada kampus mana-mana di mana-mana di sosial politik, dengan ekonomi, dengan itu selalu ada guys. Nah, cuma keluar kita kembali bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kita mengumpulkan Wakil Dekan 3 itu. Nah, kemudian kita bersama-sama menyepakati bahwa ke dalam ini kita harus dingin. Harus sama visi misi. Kan? Apalagi sekarang ini Merdeka Belajar, kampus merdeka. Ini bahaya kan kalau kita merdeka semuanya. Kan seenaknya semua. Seenaknya semua. Kan tidak tanpa ada batas-batasan itu. Nah, maka saya kemarin itu kalau waktu penerimaan mahasiswa baru, saya bersama-sama Sospol mengadakan kegiatan misalnya bela negara. Kita panggil satu orang mahasiswa hukum sama mahasiswa kumpul. Jadi mendekatkan mereka. Kemudian saya sama teknik. Begitu juga dalam
teknis kemarin itu kalau tidak salah penghijauan kampus. Iya. Nah kita sama teknik, antara kemudian sama kehutanan, kita adakan bersama-sama antara wadek itu. Jadi tidak ada pemisahan lagi antara wadek kita di hukum, di fakultas yang lain. Sampai kami minta kepada Warek 2 bidang keuangan itu, tolong dibuatkan kami seragam untuk Wadek 3 ini agar kami satu hati sebenarnya. Sampai seperti itu. Dibuatkan itu. Jadi dibuatkan sehingga kita buat sebutan-sebutan nama masing-masing sehingga jadi kita nggak heran kalau ada sesuatu gesekan, kita udah saling cepat menyelesaikan ya. Sampai dengan di bidang kemahasiswaan itu kita punya yang namanya WA dalam hal kemahasiswaan itu, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan kemahasiswaan, ada dia mendapatkan gelar kejuaraan atau apa, baik di teknik, di Visipol, di fakultas hukum, kita masukkan di situ, ya kan, untuk memperadaban, kita saling menghargai hubungan itu, kita berikan support kepada ini agar Untan terus maju. Nah, sedangkan ke dalam, gesekan-gesekan ke dalam ini, jangankan mungkin Pak Benar saya nggak tahu ya, tapi sangat besar sekali Pak. Jadi antar satu LOK dengan LOK, tapi cuma sekarang ini saya lihat kedewasaan dari LOK itu sangat saya berikan jempol. Jadi mereka tidak seperti dalam pembagian kantor kemarin, kantor LOK ini kemarin ini sudah diberikan kepada mereka ini BEM yang kanan, BPM yang kiri, ini sudah berdasarkan cabut undi. Tetapi mereka mengalah, mereka bilang biar kopiah saja kemudian. Tapi kalau mereka mau tukaran silahkan. Dan ternyata seperti itu, mereka bertukar. Ada Pak, DPM bertukar. Berarti sekarang tingkat kedewasaan berorganisasi sudah sangat saya hargai di situ. Ya, kalaupun ada gesekan-gesekan sedikit dalam hal tujuan dan itu biasa lah, itu sudah biasa saya anggap ya kan. Itu kan kehidupan mahasiswa, tidak ada gesekan sedikit tidak seru katanya. Makanya saya tekankan kepada ketua BEM dan DPM itu. Saya hanya minta satu dengan saudara ini, selama saudara mana, tolong adakan satu acara yang melibatkan semua LOK itu. Satu acara untuk merangkul semua. Jadi bukan atas nama LOK ini, tapi semua atas nama itu dibuat oleh LOK itu atas nama Fakultas Hukum. Nah, kemudian selanjutnya Pak, apakah ada Pak kebijakan khusus dari fakultas berkenaan dengan satu arah semua kegiatan yang dilakukan oleh LOK? Misalnya ada sesuatu yang ingin dicapai oleh fakultas yang bukan program daripada LOK tapi dititipkan ke LOK. Apakah ada yang seperti itu Pak? Selama ini kita memang menghindari itu. Menghindari itu karena kita khusus pengabdian masyarakat, penelitian dan pengajaran itu akademik kan kita kewajiban kita tuh tiga itu di bidang itu kan. Nah, dalam khususnya pengabdian masyarakat ini dan penelitian, kita bahkan sekarang melibatkan mahasiswa justru, kan? Tapi bukan atas nama LOK, kan gitu. Jadi untuk menitipkan satu kegiatan-kegiatan kepada LOK kita tidak. Tapi kita hanya mengimbau kepada dia, kalau mereka ingin mengadakan itu yang kira-kira bermanfaat bagi masyarakat, seperti kemarin BEM mengadakan bersama-sama Polda dalam vaksinasi misalnya itu. Nah itu kita libatkan tidak hanya fakultas tapi juga melibatkan kepada. Berarti sekarang tidak ada lagi intervensi ya Pak ya? Tidak ada. Pokoknya diberikan kebebasan kepada LOK untuk beraktivitas dan berkreasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dan tentu dasarnya tetap sesuai dengan ketentuan organisasinya ya. Tidak boleh organisasinya bikin macam-macam yang aneh-aneh seperti itu. Dan saya selalu harus mengatakan laporan dulu apa yang bakal rundownnya acaranya bagaimana, bagaimana, kita akan setujui. Dan saya berkatakan tidak ada satupun yang tidak saya rekomendasikan. Dan di meja saya itu saya katakan sama bagian kemahasiswaan anggota-anggota saya itu tidak boleh lebih dari 1 hari. Itu proses persuratan. Persuratan apa itu?
Kecuali hari Jumat kalau misalnya kita nggak ada ya terpaksa lah nunggu hari Senin ya kan. Tapi sepanjang saya ada, saya bilang tidak pernah ada di meja saya itu. Ini untuk itu rekomendasi itu. Berarti sangat dimudahkan mahasiswa kita ya Pak. Tidak pernah. Saya ingat dulu kalau waktu saya mahasiswa itu butuh berminggu-minggu untuk urus kegiatan. Hanya persetujuan untuk ruangan sama itu aja. Iya, berarti sekarang mahasiswa kita ini termasuk sangat dimudahkan ini dengan keberadaan Bapak ini. Nah kemudian Pak, kan selanjutnya kita telah melihat tadi bagaimana kegiatan yang dilakukan di dalam Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura berkenaan dengan kegiatan-kegiatan selain daripada kegiatan akademik, ternyata ada kegiatan organisasi-organisasi pengembangan kemampuan soft skill daripada mahasiswa sebagai bekal Pak yang akan digunakan. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa kita itu sangat membutuhkan yang namanya kemampuan berorganisasi. Ya, karena ya pada akhirnya nanti kita akan berorganisasi, paling tidak itu ada di dalam rumah tangga, Pak. Iya, betul. Apalagi nanti yang bercita-cita, apalagi kita tahu Pak, ya namanya alumni Fakultas Hukum itu banyak kegiatannya dan cita-citanya rata-rata tinggi, Pak. Betul. Dan buktinya sekarang ya alumni kita ini kan menjadi gubernur. Betul. Bahkan banyak bupati-bupati saya dengar itu alumni kita juga. Betul. Bahkan mantan Kapolda di sini juga adalah alumni kita semua. Ya, jadi intinya adalah memang wajib hukumnya, saya rasa ini Fakultas Hukum ini mahasiswanya itu wajib paham dan tahu betul berkenaan dengan organisasi. Betul. Meskipun tadi ya bahasanya kebebasan, terserah mau pilih yang mana seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini kan Bapak juga ini selain daripada wakil dekan bidang ke mahasiswaan juga termasuk alumni. Tadi juga sebenarnya Bapak telah singgung sih berkenaan dengan kedudukan alumni kita. Nah, bagaimana pemberdayaan alumni kita sekarang Pak dengan kalau kita kaitkan dengan keberadaan fakultas kita sekarang ini? Alhamdulillah ya, kita puji syukur bahwa alumni kita yang sudah cukup mudah untuk kita berkoordinasi. Ini dengan diberdayakannya oleh ketua yang lama itu, yang almarhum Pak Retno dan saudara Maksi itu, tentang perangkatan alumni itu dibentuk. Jadi masing-masing alumni itu ada punya ketua, punya sekretaris, punya bendahara, dia punya organisasi sendiri. Nah, sehingga dengan itu memudahkan di mana adanya alumni. Nah, sehingga setiap ada kegiatan-kegiatan apapun melalui Pak Maksi maupun Pak Retno itu kita berhasil untuk mengundang alumni-alumni itu yang memang untuk sekarang ini namanya manusia ya. Pak. Kita tidak tahu setelah ada yang setelah lulus itu benar-benar lupa. Ada juga Pak. Ada juga seperti Pak Gop dan yang lainnya itu yang betul begitu peduli dengan fakultas ini. Sehingga tidak segan-segan. Jadi artinya alumni kita ini masih terlibat di dalam membantu kegiatan-kegiatan sangat terlibat sekali. Jadi tidak melupakan di mana asalnya. Betul. Kalau ada 1-2 yang tidak itu biasa. Itu biasa. Dari sifat manusia kan kita kembalikan kepada yang saja. Betul. Kan? Itu bahkan ada yang dari yang bergerak di misalnya advokat. Di Pradi. Itu ketuanya dulu kita semuanya, yang almarhum juga kemarin Pak Eda Adi Suratman itu, mereka membuka. Jadi sebanyak-banyaknya lulusan kita yang mau. Jadi alumni kita diakomodir, Pak. Jadi dididik untuk menjadi advokat, dicarikan izinnya, kan gitu. Nah begitu juga Ikadin. Kan ikatan advokat ini kan kita tahu nggak satu, kan nggak pernah seragam banyak. Nah itu juga semuanya terbuka, termasuk alumni yang ada di saya baru kemarin menerima dari perusahaan asing yang ada itu, dia memerlukan beberapa orang hukum, saya berikan berapa orang yang dapat direkomendasikan, misalnya silakan dites, kan gitu. Jadi kita sudah mulai membuka ini link ini agar kita bisa berhubungan dengan pihak luar. Jadi peran alumni sangat penting, Pak, sangat sekali. Jadi ini yang diharapkan adalah alumni kita itu mampu mengakomodir adik-adiknya. Seperti itu. Jadi ini pada akhirnya nanti akan berjenjang. Jadi nanti tingkat kesuksesan daripada alumni kita itu nanti bisa kelihatan, terstruktur dan ada semacam sistem yang telah dibuat oleh alumni. Nah, ini yang diharapkan yang seperti ini ya. Artinya apa ya?
kacang itu tidak lupa pada kulitnya. Maunya kita. Ya, harapannya kita seperti itu. Dan mudah-mudahan seperti inilah alumni ini Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Dan ini sangat terlihat para pemirsa, ada pembangunan yang sementara berjalan di sini, itu semua hampir bisa dikatakan itu diakomodir oleh alumni. Berarti betapa kuatnya persatuan alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Tentu dengan komunikasi yang baik antara pihak fakultas dengan alumni-alumni kita dan dimotori oleh Bapak. Nah, itulah pemirsa berkenaan dengan apa yang menjadi tugas dari Bapak Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni ini berat tapi ya mampu dilewati dengan baik, tentu dengan usaha kerja keras yang tinggi, Pak. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak. Banyak informasi yang telah disampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada para pemirsa berkenaan dengan kegiatan di dalam dunia kampus, berkenaan dengan kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih lagi atas kehadiran Bapak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi para pemirsa kita. Amin. Terima kasih. Salam Perenias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.